Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 491 Pesona Menakjubkan dari Permaisuri. Proses melahap sangat-sangat lama, ini juga karena kurangnya keterampilan dan tubuh fisik Chen Xiang. Jika tidak, kecepatan melahap akan sangat cepat. Tentu saja, dia sekarang melahap pria kuat yang berkali-kali lebih kuat darinya, jadi tidak buruk jika dia tidak bisa mati. Seni Dewa Angin Es Liu Meng'er juga sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan dapat membekukan seorang seniman bela diri yang kekuatannya jauh lebih tinggi darinya. Meskipun waktu untuk membekukannya sangat singkat dan menghabiskan banyak energi sejati, itu memberi Chen Xiang kesempatan untuk menampilkan kekuatan sihir Devour. Sambil menyempurnakan Zenki murni yang diteruskan Chen Xiang, Zenki Liu Meng'er berangsur-angsur menebal, dan itu masih terus mengalir. Ini memungkinkannya untuk terus menggunakan seni Dewa Angin Es untuk membekukan pria Paruhbaya di Istana Dewa Api. Xiang secara bertahap melahap keahliannya, kekuatan pria Paruhbaya itu jauh lebih lemah. Dan Liu Meng'er tidak perlu melepaskan terlalu banyak kekuatan es untuk membeku. Dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu, meskipun Chen Xiang telah menahan rasa sakit, tubuh fisik dan kesadaran spiritualnya telah meningkat ke tahap. Setelah mengolah tubuh peri dan iblis ke tahap ke-19, jiwa juga memiliki penampilan berusia 19 tahun, akan segera melewati masa pertumbuhan, dan kemudian ia akan dapat melakukan perjalanan 9 hari. Pria Paruhbaya di kuil Dewa Api telah ditelan dengan banyak keterampilan, dan menjadi kuil, suaranya sudah serak. Jika dia tahu bahwa Chen Xiang memiliki keterampilan sihir semacam ini, dia tidak akan datang jika dia terbunuh pada saat ini. Dia terlalu menyesalinya, hanya memiliki kebencian yang tak tertandingi untuk Chen Xiang. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Nak, aku akan membawamu untuk dimakamkan bersamaku bahkan setelah aku mati. Pria Paruhbaya itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan wajah Chen Xiang berubah drastis, karena dia tiba-tiba merasakan semakin banyak kekuatan mengalir ke tubuhnya, dan bagian tengahnya tubuh yang sudah tua itu perlahan-lahan mengerut dan menjadi sangat tua. Haha, aku akan meledakkanmu sampai mati. Senyum setengah baya berhenti tiba-tiba, dia melepaskan energi sejati yang tersisa di tubuhnya sekarang, dan menuangkannya ke tubuh Chen Xiang. Chen Xiang meraung keras, dan Liu Meng'er menangis, dan buru-buru memeluk tubuh bengkak Chen Xiang yang penuh darah, baik tubuh fisik Chen Xiang dan lautan kesadaran penuh sesak, dan energi kekerasan itu jika dia tidak dilepaskan, dia akan meledak dan mati. Dan lakukan apa yang aku katakan, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Liu Meng'er yang bingung tiba-tiba mendengar suara lembut dan lembut terdengar di benaknya, yang membuatnya terkejut. Dia tidak berdaya, dan Bubu bertanya dengan indera spiritualnya, cara apa? Kamu memeluknya, berjabat tangan dengannya, dan menyerap energi kekerasan yang sebenarnya di tubuhnya. Dalam tubuhnya. Menyebalkan. Su Meiyao berkata, Chen Xiang telah kehilangan kesadaran, dia tidak punya pilihan selain berkomunikasi dengan Liu Meng'er. Sekarang Liu Meng'er tidak punya waktu untuk mencari tahu siapa wanita yang berbicara dengannya itu, dia segera mengikuti apa yang dikatakan Liu Meng'er, untuk menghilangkan rasa sakit Chen Xiang. Dia berinisiatif untuk mencium Chen Xiang, dan memaksa gigi Chen Xiang pergi dengan susah payah. Biarkan lidahnya yang harum dan lembut terjalin dengan Chen Xiang. Beberapa formula mulai muncul di benaknya, itu adalah seni ilahi Tai Chi, yang ditingkatkan dari seni menundukkan naga Tai Chi, dan itu juga merupakan seni ilahi pertama yang dipraktikkan oleh Chen Xiang. Meskipun tidak sekuat menundukkan naga Tai Chi seni, itu adalah seni ilahi menurut formula itu. Liu Meng'er mengedarkan ki sejatinya. Membentuk kekuatan hisap, yang dengan gila melahap ki sejati tirani di tubuh Chen Xiang. Dari rumusnya, Liu Meng'er dapat mengetahui bahwa beberapa di antaranya luar biasa, beberapa di antaranya sedalam seni Dewa Angin Es miliknya, dan dia pada dasarnya yakin bahwa ini adalah seni dewa. Kekuatan di tubuhnya dilepaskan, dan Chen Xiang dengan cepat sadar, merasa bahwa Liu Meng'er menciumnya, dan dia juga secara aktif bekerja sama, menikmati kebahagiaan yang datang setelah rasa sakit. 3 hari kemudian, kekuatan pria Paruhbaya itu pada dasarnya diserap oleh Liu Meng'er. Tetapi sekarang giliran Liu Meng'er yang merasakan sakit di sekujur tubuhnya, karena jiwa api Paruhbaya telah sepenuhnya memasuki tubuh Liu Meng'er. Meng'er akan mulai bergabung dengan jiwa api. Ah! Liu Meng'er berteriak dengan lembut, wajahnya penuh kesakitan.
Chen Xiang menghela nafas sedikit, memeluk Liu Meng'er dalam pelukannya. Dia hanya bisa menggunakan metode terakhir kali untuk menghilangkan rasa sakit Liu Meng'er. Begitu saja, sepasang bebek Mandarin ini terjerat bersama lagi, baik dalam kesakitan maupun kebahagiaan. Perpaduan Liu Meng'er dengan jiwa api kali ini bukan masalah kecil, karena dia sendiri memiliki jiwa api ungu, dan sekarang dia ingin menyatu dengan jiwa api ungu, dan tidak ada yang tahu kenapa. Selama proses fusi, api ungu memancar dari tubuh Liu Meng'er. Jika Chen Xiang tidak memiliki jiwa api Qian Kun, dia tidak akan mampu menahannya sekarang. Yang membuatnya sulit untuk dikendalikan adalah gaun putih di tubuh Liu Meng'er yang penuh dengan darahnya benar-benar terbakar habis. Dia dan Liu Meng'er telanjang saat ini, berpelukan erat, berciuman seperti lem. Kontak kulit ke kulit semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di antara keduanya, terutama ketika benda ganas Chen Xiang menyentuh tempat suci dan misterius Liu Meng'er. Keduanya tampak tersengat listrik. Tidak, belum. Liu Meng'er buru-buru menggunakan indera spiritualnya untuk mengirim transmisi suara ke Chen Xiang. Nadanya memohon, pada saat ini dia malu dan cemas. Kesulitan seperti ini hampir membuatnya kehilangan kemampuannya untuk pikirkan, terutama ketika ada yang sulit. Hal yang panas dan besar menekannya. Ya. Chen Xiang menjawab dengan lembut, dia dan Liu Meng'er tidak dibenarkan, biasanya tidak apa-apa berteman satu sama lain, tetapi jika melangkah lebih jauh, itu tidak akan berhasil, tabu level ini tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun. Meskipun Chen Xiang berjanji untuk tidak menyeberangi kolam guntur, tetapi salah satu tangannya yang buruk perlahan menyentuh pinggang Liu Meng'er, menggosok puncak salju seperti batu giok yang gemuk, kali ini dia tidak menyentuh pakaiannya. Lalu luar biasa sentuhan membuat Chen Xiang begitu bersemangat sehingga dia hampir kehilangan kesadaran, dan dia tidak bisa mengendalikannya, jadi dia datang dengan kedua tangan dan dengan rakus menggosok sepasang kelinci besar seputih salju dan cantik. Liu Meng'er sangat malu, tetapi dia ingat bahwa Chen Xiang telah mengalami rasa sakit yang luar biasa sebelumnya, dan dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia memeluk pinggang harimau Chen Xiang, menciumnya, dan membiarkannya bermain dengan sosok kebanggaannya dengan penuh kasih dan sayang. Rakus kelinci salju. Tentu saja, ini membuat api jahat Chen Xiang semakin tinggi dan membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Dia benar-benar ingin melampiaskannya dengan putus asa, tetapi sekarang Liu Meng'er menggabungkan jiwa api, jika ada kecelakaan, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya selama sisa hidupnya, jadi dia menahannya. Dan ketahanan semacam ini membuatnya merasa lebih sakit dan tersiksa daripada saat dia melahapnya sebelumnya. Apa yang membuat Chen Xiang bersyukur adalah bahwa sekarang dia bisa membelai sepasang kelinci besar yang telah lama jatuh cinta dengan tidak hati-hati, terkadang dengan penuh semangat, terkadang menggosok, terkadang dengan ringan mencubit biji teratai merah muda, membuat Liu Meng'er memainkan erangan seksinya. Dari waktu ke waktu. 3 hari kemudian, Liu Meng'er berhasil menyatukan jiwa api. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengenakan pakaiannya dengan tergesa-gesa. Memikirkan tangan buruk Chen Xiang menyentuh seluruh tubuhnya dalam 3 hari ini, wajahnya menjadi sangat panas, dan dia juga diprovokasi oleh Chen Xiang berulang kali. Tubuh bagian bawahnya malu dan berlumpur, membuat Chen Xiang tersenyum buruk. Cepat dan kenakan pakaianmu, Liu Meng'er memarahi dengan lembut, dengan rona merah memabukkan di wajahnya. Bab 492 Tangan Dewa Pembunuh. Setelah Chen Xiang mengenakan pakaiannya, dia memandangi wajah cantik Liu Meng'er dengan senyum main-main, dan melirik tubuh langsing dan halus itu dari waktu ke waktu, membuat Liu Meng'er mengutuk secara diam-diam. Tepat ketika dia hendak berbicara, Liu Meng'er menyela dia, jangan sebutkan apa yang baru saja terjadi. Memikirkan mereka berdua saling berpelukan telanjang, dan Chen Xiang bermain dengan pasangannya. Kelinci giok setelah sekian lama, Chen Xiang menyentuh seluruh tubuhnya, dan wajah Liu Meng'er memerah. Apalagi saat memikirkan rasa malunya saat tubuhnya diprovokasi, Chen Xiang melihat semuanya. Melihat senyum jahat di wajah Chen Xiang, Liu Meng'er dengan genit mendengus lagi, jangan memikirkannya lagi. Meng'er menginjak kakinya, dan meludah dengan suara rendah, aku tahu itu ketika aku bersamamu, aku akan selalu diintimidasi olehmu. Chen Xiang tertawa dan berkata, Saudari Meng'er, bukankah kamu juga mendapat banyak manfaat? Saat dia mengatakan itu, dia memeluk Liu Meng'er. Liu Meng'er berjuang sedikit, menghela nafas tak berdaya,
dengan ringan meninju Chen Xiang, lalu bersandar ke lengan Chen Xiang, dan bertanya dengan suara rendah, "Bajingan kecil, apa yang kamu lakukan? Bagaimana sekarang? Tidak ada yang salah dengan tubuhmu, kan?" Liu Meng'er sangat khawatir tentang mentransmisikan begitu banyak keterampilan ke tubuhnya, dia merasa tidak tahan dengan keterampilan itu, apalagi Chen Xiang. "Tidak apa-apa, Saudari Meng'er, bagaimana denganmu? Kamu harus lebih kuat sekarang." Chen Xiang dengan lembut membelai punggung Liu Meng'er, mengingat hubungan yang masih ada antara dia dan Liu Meng'er dalam 3 hari terakhir, yang membuat jantungnya berdebar-debar. Meskipun tidak ada seks antara pria dan wanita, itu masih membuatnya berpikir tanpa henti, terutama tubuh batu giok Liu Meng'er yang sempurna, hanya dengan memikirkannya akan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Merasakan detak jantung Chen Xiang tiba-tiba menjadi lebih cepat, Liu Meng'er mengatupkan bibirnya, dan mendengus, "Terima kasih, telah mengizinkan saya untuk mendapatkan keuntungan sebesar itu, jiwa api saya telah meningkat pesat, dan begitu juga kekuatan saya pikir saya akan melakukannya. Segera kita akan mulai melintasi 8 kalpa nirvana." Yang dimakan adalah seseorang yang telah melewati 8 malapetaka nirvana, keterampilan mendalam semacam itu telah masuk ke dalam tubuh Liu Meng'er dan disempurnakan oleh Liu Meng'er. Dan Liu Meng'er hanyalah orang yang baru saja melewati 7 kesengsaraan nirvana, bahkan dia tidak percaya kecepatan peningkatan ini jika dia berlatih secara normal. Itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. Chen Xiang tersenyum jahat, "Sama-sama, saya telah mendapatkan banyak haha." "Hah?" Liu Meng'er tersipu dan menginjak kaki Chen Xiang. Pria paruh baya di kuil Dewa Api telah berubah menjadi mumi. Liu Meng'er mengeluarkan api dan membakar tubuhnya. Jika orang-orang di kuil Dewa Api mengetahuinya, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, Chen Xiang dan Liu Meng'er menjadi lebih dekat. Chen Xiang tahu bahwa jika ada yang pertama kali, akan ada yang kedua kalinya. Berpikir bahwa dia dapat menikmati perasaan asmara dari permaisuri yang tak tertandingi ini lagi di masa depan, dia diam-diam bersemangat. "Cepat dan dapatkan senjata ilahi harimau putih. Apa yang kamu pikirkan?" Liu Meng'er memandang Chen Xiang dengan kesal, tersipu dan meludah dengan ringan. Dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi orang Chen Xiang dalam kehidupan ini, dan memikirkan menghadapi Sui Xianxian dan Leng Youlan, dia sangat tertekan. Chen Xiang berjalan mendekat, melepaskan energi sejati harimau putih, menghancurkan kotak kristal dengan satu telapak tangan, meneteskan darah ke sepasang sarung tangan harimau putih, dan melihat semburan cahaya putih keemasan meledak, mengalir ke lengan Chen Xiang, dan kemudian lalu menghilang. "Haha." Chen Xiang tertawa keras, dan dengan pikiran, dia melihat sepasang harimau putih muncul di tangannya, dan dia bisa merasakan kekuatan yang dibawa kepadanya oleh tangan pembunuh dewa ini. Dia meninju melalui hutan. Dia tidak menggunakan energi aslinya, tetapi pukulan yang sangat kuat diledakkan dengan keras, menyebabkan pohon-pohon besar di hutan tumbang dalam sekejap mata. Ini sangat kuat tanpa menggunakan ki sejati, tetapi jika Anda menggunakan ki sejati, masih layak? Jika dikombinasikan dengan Qinglong Demon Slaying Knife, kekuatannya akan semakin tak terbayangkan. Dia siap mencobanya sekarang. "Penjahat kecil, apakah kamu sering menggunakan seni bela diri semacam itu untuk melahap orang?" Liu Meng'er bertanya, dia tahu bahwa jika kamu sering melahap orang, pasti akan ada kerugian yang serius. Chen Xiang sangat senang sekarang. Setelah dia merendam sarung tangan ke dalam daging dan darahnya, dia datang ke sisi Liu Meng'er, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya jarang menggunakannya sekarang, dan saya sangat khusus menelan itu, sebelum saya tidak punya pilihan lain." Memikirkan situasi hidup dan mati sebelumnya, Liu Meng'er memeluk Chen Xiang dan bersandar di dadanya, "Hati-hati di masa depan, hal seperti ini tidak dapat terjadi lagi, aku sangat khawatir sampai mati." Chen Xiang mencium bibir ceri Liu Meng'er, penjahat itu menyerang dada Liu Meng'er, yang membuat Liu Meng'er langsung dimarahi, dan mengejar Chen Xiang. Keduanya berkelahi di sini, tapi pada akhirnya mereka saling berpelukan, saling memandang dengan mesra, tepat ketika mereka hendak berciuman. Ahem. Baihu tiba-tiba muncul. Chen Xiang mengutuk dalam hatinya, "Sialan kucing putih besar, itu tidak muncul ketika seharusnya muncul, dan itu hanya muncul ketika tidak seharusnya."
Liu Meng'er tersipu malu ketika seseorang menemukan bahwa mereka bermesraan. Seseorang melihatnya dan Chen Xiang melakukan gerakan yang begitu intim. Hei, kamu sepertinya pernah menghadapi beberapa bahaya sebelumnya, tapi sepertinya kamu telah menyelesaikan semuanya. Bai Hu tertawa. Dewa Perang Senior, bisakah kamu mengirimku keluar? Suruh semua orang masuk ke sini, Chen Xiang bertanya, dan kata, Dewa Perang, sengaja dibuat berat, jelas mengejek Bai Hu. Bai Hu mendengus, nak, jangan berpikir bahwa aku tidak terkalahkan jika kamu menang. Dalam keadaan itu, aku benar-benar tidak bisa bermain cukup. Ketika kamu tumbuh ke levelku di masa depan, datang dan bertarunglah denganku. Ayo bertarung. Aku tidak membangun alam mendalam harimau putih ini. Kamu mendapatkan pisau pembunuh iblis Azur Dragon dan armor Faja kura-kura hitam. Kamu harus tahu bahwa 4 senjata ilahi gajah semuanya ada di alam mendalam. Seseorang sengaja menempatkannya di alam mendalam ini. Di dalam, alam mendalam juga sedang diubah. Tentu saja aku tahu, tapi kurasa kau tidak harus memberitahuku tentang orang itu, menciptakan jalan di Nether Abyss, jalan menuju pusat bumi. Orang ini memang sangat misterius. Bai Hu tersenyum misterius, dan memandang Liu Meng'er. Kamu akan tahu di masa depan, dan orang ini pasti akan mengejutkanmu. Chen Xiang terkejut, apakah saya mengenal orang itu? Saya tidak tahu, tapi aku berani jamin kamu akan sangat terkejut saat mengetahui siapa orang itu. Bai Hu tertawa. HMPH, sengaja untuk mengganggu nafsu makanku. Chen Xiang melipat tangannya di dadanya dan berkata dengan bibir melengkung. Senior Bai Hu, bisakah kamu mengirim kami keluar? Apakah kita harus menunggu sampai pusaran terbuka sebelum kita bisa pergi? Liu Meng'er, mungkinkah dia sedang terburu-buru untuk kembali mundur dan berlatih, untuk menstabilkan dirinya? Kultivasi, dan kemudian bersiap untuk melewati malapetaka. Tentu saja saya bisa. Meskipun saya tidak membangun dunia yang mendalam ini, saya dapat membuka lorong kapan saja, kata Bai Hu, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan melihat semburan kekuatan ruang tiba-tiba memancar keluar dari langit di atas seluruh alam mendalam harimau putih juga sedikit gemetar. Bab 493 Penyembunyian yang tak terkatakan. Merasakan gemetar alam mendalam harimau putih, semua orang di dalam segera melihat ke arah kekuatan ruang, dan melihat pusaran hitam besar tiba-tiba muncul tinggi di langit, tepat di tengah alam mendalam. Siapapun yang mengganggu Laozi King Xiu lagi, aku akan membiarkan dia tinggal di sini selamanya, tidak ada yang akan menjadi contoh. Bai Hu meraung, dan pada saat yang sama melepaskan udara yang kuat dari tubuhnya, dengan aura pembunuh yang kuat, diselimuti seluruh alam mendalam harimau putih. Orang-orang kuat di alam nirvana itu segera mengubah wajah mereka. Mereka tahu bahwa ada orang yang sangat kuat yang tersembunyi di alam mendalam. Karena alam mendalam, tidak peduli seberapa kuat orang di dalamnya, mereka tidak akan tersedot ke surga realm. Jadi mereka langsung berpikir bahwa kekuatan orang yang barusan berbicara telah jauh melampaui puncak dunia fana. Mereka tidak mampu memprovokasi orang sebesar itu. Segera, Chen Xiang dan Liu Meng'er melihat sekelompok besar orang tiba-tiba melompat ke langit dan terbang menuju pusaran angkasa di langit. Bisakah aku masih datang ke sini di masa depan? Chen Xiang bertanya, tetapi Bai Zhenzhen masih di sini, lagi pula, dia telah bersama untuk sementara waktu dan mengembangkan perasaan. Masuklah jika kamu memiliki kemampuan. Aku tidak akan mengusirmu, kata Bai Hu sambil tersenyum. Liu Meng'er melepaskan Jade Lotus Frisbee. Chen Xiang melompat ke atasnya, keduanya mengucapkan selamat tinggal pada Bai Hu, lalu terbang. Setelah mencapai puncak, Chen Xiang tiba-tiba melihat Gu Dongchen terbang ke arahnya, di mana Gu Dongchen saat ini masih menjadi kepala sekolah yang tampan dan tampan. Dia pada dasarnya adalah seorang pengemis di pinggir jalan, tubuhnya kotor. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tertutup lumpur hitam, dan pakaiannya yang compang-camping masih mengeluarkan bau busuk. Little Marshal Paman, kamu benar-benar bersamanya. Gu Dongchen berteriak kaget setelah melihat Jade Lotus Frisbee milik Liu Meng'er. Mau tahu kecil, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Chen Xiang bertanya dengan cemberut sambil menutupi hidungnya. Bukankah karena aku mencarimu, bajingan? Aku bekerja sangat keras untuk menemukanmu, aku terus mencarimu siang dan malam, siapa tahu kamu bersama wanita ini. Hati Gu Dongchen hampir meledak. Meledak, dia tahu hubungan cinta bawah tanah Chen Xiang dan Liu Meng'er, memikirkan Chen Xiang berhubungan seks dengan kecantikan seperti itu akhir-akhir ini, dia hampir muntah darah.
Gu Dongchen khawatir Chen Xiang akan mati dalam badai iblis itu, bagaimana dia akan menghadapi Huang Jintian? Itu sebabnya dia mati-matian mencarinya. Sister Meng Er, ayo pergi. Abaikan dia, itu bau sampai mati. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak, yang membuat Gu Dongchen mengaum dengan marah. Liu Meng Er mengaktifkan frisbee teratai giok, terbang ke pintu hitam besar di udara, dan kemudian muncul di permukaan laut. Kakak Gu, paman kecilmu ini benar-benar beruntung. Sekarang sepertinya Liu Meng Er telah ditangkap olehnya. Kamu telah mencarinya dengan sangat keras akhir-akhir ini, tapi dia dan Liu Meng Er. Hehe. Lian Yingxiao mengatakan ini, dia sangat cemburu pada Chen Xiang. Dia juga seorang penggoda, ada banyak wanita, tetapi tidak satupun dari mereka mencapai ketinggian Liu Meng Er. Dia merasa bahwa Liu Meng Er seperti ini wanita kuat yang dia miliki banyak lebih kuat dari ratusan wanitanya. Gu Dongchen mendengus dingin, bagaimanapun juga, dia adalah paman kecilku, dia adalah murid orang tua gila itu, apa yang bisa dia lakukan tanpa dua sikat? Dongchen mencucinya hingga bersih, dan terbang menjauh dari White Tiger Profound Realm bersama-sama. Orang-orang kuat yang datang itu semua senang, terutama beberapa yang menemukan urat mineral di dalamnya. Di bawah kekuatan harimau putih, mereka harus pergi. Lagi pula, ini adalah wilayah mereka, dan mereka menemukan tambang kristal. Tapi itu masih milik orang lain. Tentu saja, Chen Xiang dan Liu Meng Er yang mendapat manfaat paling banyak dengan masuk. Penjahat kecil, jangan datang mencariku selama ini, kau tahu. Liu Meng Er meremas lengannya dan berbisik. Chen Xiang mengeluarkan buku pemurnian artefak, dan berkata sambil tersenyum, aku berjanji padamu, ambillah. Liu Meng Er buru-buru mengambilnya, dan segera membuka beberapa halaman, melihat isinya di dalamnya, sepasang matanya yang indah segala macam kelainan ekstasi berkedip di matanya, bahkan Chen Xiang tidak tahu kapan tangannya berada di dadanya. Merasa dadanya tiba-tiba diserang, Liu Meng Er sadar, dan buru-buru menepuk kepala Chen Xiang, bajingan kecil. Apa yang harus saya lakukan jika saya dilihat oleh orang lain? Jujurlah. Liu Meng Er menyingkirkan buku pemurnian artefak, belum terlambat baginya untuk melihatnya nanti. Dia juga sangat ingin tahu tentang masalah Chen Xiang, terutama ketika Sumei Yao diam-diam mengirimkan suaranya kepadanya sebelumnya, dia juga mengajarinya keterampilan magis yang kuat, yang sangat bermanfaat baginya. Mengetahui bahwa Chen Xiang ditemani oleh seorang wanita misterius dan kuat, Liu Meng Er diam-diam cemburu, dia tidak bertanya kepada Chen Xiang tentang Sumei Yao, dia menduga itu pasti rahasia terbesar Chen Xiang. Melihat seringai di wajah tampan Chen Xiang, Liu Meng Er tahu bahwa pasti ada banyak wanita di sekitar Chen Xiang, dan dia hanya bisa menerima ini. Katakan saja padaku ketika kamu ingin melewati bencana, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Kata Chen Xiang sambil tersenyum, membelai tangan giok Liu Meng Er. Merasakan seseorang mendekat, Liu Meng Er buru-buru melepaskan diri dari tangan Chen Xiang, hanya untuk melihat Gu Dongchen mengejar frisbee, bahkan Yingxiao ada di dalamnya. Kembalilah ke Taiwan bersamanya. Liu Meng Er berkata dengan sedikit enggan, meskipun Chen Xiang selalu mempermainkannya, tetapi dia benar-benar ingin bersama Chen Xiang. Chen Xiang melompat ke frisbee Gu Dongchen, dan melambaikan tangan ke Liu Meng Er. Setelah Liu Meng Er terbang, Chen Xiang sedikit menghela nafas, lalu duduk. Paman kecil, hubungan seperti apa yang telah kamu kembangkan dengannya? Gu Dongchen tersenyum. Bahkan Yingxiao juga sangat penasaran, ketika seorang pria bersama seorang pria, topik seperti itu tidak dapat dihindari. Pergi, itu bukan urusanmu. Chen Xiang juga tabu sekarang, dia tahu bahwa bahkan Yingxiao dan Gu Dongchen tidak akan berbicara, paling banyak tekanan Liu Meng Er akan lebih besar, dan dia Shen yang terbaik, Xiang hanya cemburu sampai mati. Chen Xiang, berapa banyak anak perempuanku yang selalu ingin bertemu denganmu, aku tidak tahu. Lupakan saja. Aku tidak ingin memanggilmu ayah mertua. Chen Xiang menyebarkan ucapannya tangan dan berkata sambil tersenyum. Oh, tidak heran, kamu memiliki wanita seperti Liu Meng Er, jadi tentu saja kamu tidak menyukai banyak dari mereka. Lian Yingxiao menghela nafas. Saat itu, dia mengejar Liu Meng Er selama bertahun-tahun, dan akhirnya membuat Liu Meng Er hidup akibatnya, Liu Meng Er tidak berbicara dengannya sepanjang waktu. Chen Xiang bertanya, Lian Senior, apakah Lian Mingdong anakmu?
Identitas Lian Mingdong selalu membuat Chen Xiang penasaran, dia selalu merasa bahwa Lian Mingdong tidak sederhana, dan dia sangat mirip dengan Lian Yingxiao. Itu anakku, tapi dia sedikit membenciku. Sayangnya, ini semua salahku. Aku tidak merawat ibunya dengan baik, yang mengakibatkan dia terbunuh, jadi dia meninggalkan Pulau Lianhua di usia muda. Apa itu Lian Mingdong? Putramu? Anak ini datang ke Taiwan sangat awal, dan dia lebih baik daripada anak laki-lakimu yang sombong itu dalam segala aspek. Memikirkannya sekarang, Lian Mingdong benar-benar sepertimu, tapi dia tidak sebaik kamu. Selamat, sepertinya tidak ada wanita. Gu Dongchen terkejut, bahkan Mingdong juga berasal dari Akademi Seni Bela Diri Aceh. Sebagai dekan Akademi Seni Bela Diri Aceh, Gu Dongchen sangat mengenal para murid, dan dia juga fokus pada budidaya mereka. Bab 494 Kekuatan Penciptaan. Lian Yingxiao menghela nafas panjang, alisnya berkerut rapat. Mingdong telah bersama ibunya sejak dia masih kecil, dan dia hidup sederhana dan memiliki kualifikasi yang luar biasa. Hanya saja dia membenciku, jadi dia menolak sumber daya yang kuberikan padanya, dan akhirnya kabur dari rumah. Saya juga tahu dia ada di Taiwan. Woman, saya bisa merasa nyaman jika dia bisa hidup dengan baik di sana. Menyebutkan Lian Mingdong, Lian Yingxiao sangat khawatir sehingga dia terbang dari Frisbee. Chen Xiang merasa bahwa masalah ini jelas tidak sederhana, tetapi ini adalah masalah keluarga orang lain, jadi tidak mudah baginya untuk bertanya. Setelah kembali ke Sekte Taiwu, Chen Xiang buru-buru kembali ke halaman Raja Taidan, ingin melihat apakah Wu Qianqian telah kembali, tetapi dia masih menghilang. Dia sudah lama tidak melihat kecantikan nomor 1 dari Sekte Taiwu. Chen Xiang hanya ingin memberikan beberapa bahan obat kepada Wu Qianqian untuk menyempurnakan alkimia, yang tidak hanya akan meningkatkan keterampilan alkimia Wu Qianqian, tetapi juga dia tidak perlu memperbaikinya sendiri. Melihatnya sekarang, Liu Meng'er akan segera melewati malapetaka, dan jika aku mengajarinya keterampilan sihir Tai Chi, dia pasti akan meningkat lebih cepat, jadi sebaiknya kamu menyiapkan beberapa bahan obat untuk pil yang menghidupkan kembali. Untuknya. Kata Sumei Yao, Liu Meng'er menyerahkan seni Dewa Angin Es kepada Chen Xiang, yang sangat bermanfaat bagi Bai Youyo. Dia tidak perlu berlatih seni sihir yang kejam untuk menjadi lebih kuat. Guru dan saudara perempuan mereka adalah sangat berterima kasih kepada Liu Meng'er dalam hal ini. Apa? Kamu memberikan sihir Taiji kepada Sister Meng'er? Chen Xiang berseru karena dia tidak mengetahuinya. Saat itu kamu tidak sadarkan diri, dan kamu hampir meledak sampai mati. Itu sebabnya aku memberikan kekuatan sihir Tai Chi padanya, dan memintanya untuk menggunakan karakteristik kekuatan sihir Tai Chi untuk dengan cepat menyerap kekuatan yang tidak dapat dicerna di tubuhmu. Selain itu, aku juga melakukan ini. Berkat dia, seni Dewa Angin Es-nya telah membebaskan kakak perempuan senior dari masalah bertahun-tahun. Sumei Yao berkata, jika mungkin, dia ingin berteman dengan wanita seperti Liu Meng'er sekarang, tapi dia pasti akan memiliki peluang di masa depan. Jika kamu punya waktu, kamu bisa memberikan I Soul Demon Handle padanya, sebagai ucapan terima kasihku, kata Bai Youyo. Karena Chen Xiang diajari seni bela diri yang kuat oleh Sumei Yao dan Bai Youyo, diikuti oleh Taiji Subduing Dragon Kungfu dari Huang Jintian, dan kemudian seni bela diri naga tertinggi dari Long Sui, jadi dia tidak tahu betapa berharganya keterampilan magis, dan dia tidak memiliki konsep keterampilan magis. Tetapi Sumei Yao dan Bai Youyo tahu betul bahwa keterampilan sihir diperoleh dengan susah payah. Ngomong-ngomong, dia wanitamu, kami tidak perlu khawatir. Sumei Yao tersenyum ambigu. Semua yang terjadi pada Liu Meng'er dan Chen Xiang terlihat oleh Sumei Yao dan Bai Youyo, karena mereka tersembunyi di atas cincin ajaib itu. Chen Xiang tertawa dan berkata, kalian benar-benar jahat, mengintip kami bermesraan. Bajingan kecil, kamu bisa mengambil keuntungan besar darinya, aku melakukan banyak kerja keras. Sumei Yao mendengus genit. Hei, kapan kamu bisa membiarkanku mengambil keuntungan sebesar itu? Chen Xiang tersenyum buruk, dan kemudian dia membayangkan bahwa kecantikan Bai Youyo dan Sumei Yao tidak kalah dengan Liu Meng'er, dan mereka berdua memiliki ciri khas masing-masing. Berpikir untuk memeluk ketiga wanita cantik yang mulia dan tak tertandingi ini, dia menjadi sesak napas. Jangan pikirkan itu. Bai Youyo memarahi dengan kasar, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Xiang.
Cepat dan coba air liur naga yang telah kamu kental sekarang, itu pasti berbeda dari sebelumnya. Mendengar kata-kata Bai Youyo, Chen Xiang ingat bahwa dia sekarang memiliki jiwa api Qian Kun, dan setelah menggunakan keterampilan air liur naga, itu pasti akan menjadi sangat berbeda. Air liur naga emas yang lebih kuat dipadatkan dengan bergabung dengan jiwa api Tianyang, tapi bagaimana dengan sekarang? Tidak ada yang tahu, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah melalui eksperimen Chen Xiang. Chen Xiang mandi, duduk bersila di tempat tidur, mulai menjalankan kungfu saliva naga, dan pada saat yang sama merasakan jiwa api Qian Kun di tubuhnya. Setelah jiwa api diintegrasikan ke dalam tulang, darah, dan jiwa manusia, daging dan darah manusia penuh dengan partikel api yang sangat kecil. Dengan menyerap energi spiritual, partikel ini akan diperkuat. Dan dalam jiwa api Tianyang Chen Xiang sebelumnya, partikel-partikel ini dapat melepaskan kekuatan kehidupan. Chen Xiang mengekstraksi kekuatan kehidupan dari partikel-partikel lemah itu, dan kemudian bekerja sama dengan operasi kungfu saliva naga untuk memadatkan air liur naga emas. Jiwa api Tianyang berasal dari matahari yang ganas. Energi yang dilepaskan oleh matahari dapat membiarkan semua jenis kehidupan. Bagaimana dengan jiwa api Qian Kun? Apa ini? Chen Xiang dengan cepat melihat partikel kecil jiwa api Qian Kun, dan yang mengejutkannya adalah ada banyak energi yang memancarkan Baixia dalam partikel itu. Energi ini tidak diperkuat dengan menyerap energi sejati, tetapi dapat diperkuat sendiri. Untuk melihat lebih jelas, dia mengamati dengan saksama, dan segera dia tahu mengapa energi putih itu bisa memperkuat diri mereka sendiri, yang membuatnya terengah-engah karena kegembiraan. Energi putih itu luar biasa, mereka dapat dipecah sendiri. Satu partikel energi dibagi menjadi dua partikel energi dengan kualitas yang sama, dan setelah membelah, mereka menyatu, membelah lagi, menyatu lagi, memperkuat diri, dan kadang-kadang bisa terpecah menjadi banyak, dan kemudian menyatu bersama untuk menjadi lebih kuat. Ini adalah penciptaan diri, ini adalah kekuatan penciptaan. Penciptaan dari udara tipis. Chen Xiang terkejut, dan setelah menemukan ini, dia segera memberitahu Sumei Yao dan yang lainnya. Mereka juga kaget saat mengetahuinya. Tampaknya jiwa api alam semesta apimu mengandung kekuatan kreatif semacam ini. Bahkan jika tidak ada aura, jiwa apimu secara bertahap akan menjadi lebih kuat dan dapat menciptakan aura. Hanya saja baru terbentuk sekarang. Kecepatan penciptaan terbatas, jika kecepatannya cepat di masa depan, Anda akan memiliki aliran kekuatan yang stabil. Kata Sumei Yao. Jika kekuatan kreatif ini digunakan untuk memadatkan air liur naga, ramuan itu harus tumbuh sangat cepat. Kata Bai Youyo, dia merasa sangat bersyukur dengan kemajuan Chen Xiang. Kekuatan kreatif semacam ini mungkin bisa membuat daun tumbuh menjadi pohon, atau menggunakan sedikit buah dari buah spiritual untuk langsung membuat buah spiritual, tanpa repot menanam pohon lain, kata Sumei Yao. Chen Xiang hendak bergerak, dan segera mulai menjalankan kungfu saliva naga untuk mengekstraksi kekuatan kreatif itu. Hanya dalam 1 jam, mulutnya penuh dengan kekuatan kreatif semacam ini, dan dia tidak merasakan konsumsi sama sekali. Dia muntah ke dalam botol, yang setengah penuh. Coba sekarang, betapa ajaibnya itu. Chen Xiang menantikannya, memasukkan setengah botol kekuatan kreatif ke dalam ring, dan membiarkan Sumei Yao dan Bai Youyo mencobanya di kebun obat di dalam ring. Kekuatan kreatif ini seperti air jernih, tanpa nafas atau kilau. Jika tidak dipadatkan oleh Chen Xiang, Bai Youyo dan Sumei Yao akan mengira itu adalah setengah botol air jernih. Cobalah dengan buah hijau mendalam, kamu harus melakukannya. Sumei Yao berkata, dan menyerahkan setengah botol kekuatan kreatif dan 1 buah mendalam yang mendalam kepada Chen Xiang. Chen Xiang memotong buah kingsuan menjadi 8 bagian, lalu meneteskan setetes pada 1 bagian. Setelah dia menunggu beberapa saat, potongan kecil buah kingsuan itu langsung dikelilingi oleh semburan cahaya putih. Cahaya putih berangsur-angsur membesar, menjadi sebesar kepala. Ketika cahaya putih menghilang, Chen Xiang terkejut, Sumei Yao dan Bai Youyo juga terpana. Buah kingsuan hanya sebesar kepalan tangan, tetapi buah kingsuan di atas meja seperti semangka besar dengan lampu hijau. Dilihat dari aura yang kuat, buah kingsuan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Hanya 1 tetes? Hanya dengan 1 tetes, sepotong kecil buah kingsuan berubah menjadi buah utuh, dan ukurannya sebesar semangka. Bab 495 Kekuatan Penciptaan. Chen Xiang sangat gembira,
Bai Youyou dan Sume Yao juga bersemangat di dalam ring. Di masa depan, tidak perlu menanam pohon hantu itu lagi, gunakan saja barang ini untuk menghasilkan banyak. Chen Xiang tertawa keras, dan buru-buru memberikan buah misterius hijau sebesar semangka ke Long Shui, yang membuat Long Shui bersemangat untuk cekikikan. Chen Xiang meneteskan setetes lagi, dan dengan cepat mengubah sepotong kecil daging menjadi buah kingsuan seukuran semangka. Kali ini dia memasukkan buah kingsuan ke dalam ring, dan membiarkan Sume Yao dan Bai Youyou menilai kualitasnya. Aku tidak tahu apakah akan ada efek seperti itu pada pil roh. Begitu Chen Xiang memikirkannya, dia segera melakukannya, membuka pil esensi sejati, dan kemudian meneteskan setetes kekuatan kreatif, tetapi dia menunggu lama, tapi dia tidak bisa. Tidak ada yang terjadi. Seharusnya tidak mungkin, pilmu tidak memiliki vitalitas. Tanaman seperti buah kingsuan memilikinya, jadi bisa dibuat. Sume Yao berkata, kualitas buah kingsuan sangat bagus, setara dengan 10 buah kingsuan. Chen Xiang memberitahu Su Mei Yao bahwa saya mengeluarkan sepotong kecil rumput kebangkitan, yang hanya sebesar kuku, dan kemudian menjatuhkan setetes kekuatan kreatif di atasnya. Tidak butuh waktu lama bagi potongan kecil rumput kebangkitan itu untuk dikelilingi oleh cahaya putih. Setelah cahaya putih menghilang, rerumputan kecil itu menjadi sedikit lebih besar. Seperti yang diharapkan dari ramuan tingkat tinggi tingkat bumi, tingkat pertumbuhannya terlalu lambat. Chen Xiang sedikit kecewa, tapi itu masuk akal, dan kemudian setengah botol kecil kekuatan kreatifnya menetes di rumput. Tidak butuh waktu lama, rumput yang berukuran sebesar kuku itu menjadi sebesar jari. Setengah botol lagi harus bisa berubah menjadi rumput kebangkitan yang matang dan lengkap. Sume Yao berkata dengan heran, ini jauh lebih cepat daripada menanam dengan benih rumput. Menurut kecepatan kekuatan kreatif kental Chen Xiang, seseorang dapat diproduksi dalam 2 jam. Butuh waktu lama untuk menanam rumput kebangkitan di masa lalu. Selanjutnya, Chen Xiang tidak hanya mencoba rumput kebangkitan, tetapi juga mencoba bunga 9 yuan dan biji teratai giok putih. Kali ini caranya berbeda. Dia memotong biji teratai giok putih menjadi 2, dan kemudian menggunakan setengah botol kecil di 1,5, sehingga kekuatan ciptaan memungkinkan Bai Yulianzi untuk menciptakan separuh lainnya sendiri. Hal yang sama berlaku untuk Ji Yuanhua. Dengan cara ini, dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menanam pohon dan menunggu hingga dewasa. Sekarang dia hanya perlu berkreasi. Saat membuat, Anda harus memiliki tubuh yang bisa berupa bagian kecil atau setengahnya. Setelah 1 hari, Chen Xiang dapat menghasilkan 2 salinan bahan obat pil pengembalian kehidupan. Metode ini benar-benar bertentangan dengan langit. Jika raksasa pil di surga mengetahuinya, Chen Xiang pasti akan berada dalam masalah besar. Kok, beberapa bahan obat bisa dicacah, lalu kekuatan kreatif ini bisa diencerkan ke dalam air, dan digunakan untuk menyirami pecahan ramuan itu, yang bisa dengan cepat membuat ramuan itu lengkap, dan kemudian memasukkan ramuan itu. Dan tuangkan. Sume Yao berkata di sini, menarik napas dalam-dalam dengan penuh semangat. Kekuatan penciptaan terbagi sendiri, lalu digabung, lalu dibelah, lalu digabung. Siklus tanpa akhir ini berlanjut, sama seperti menggunakan bahan obat untuk pembuatan batch. Inilah kekuatan ciptaan di alam semesta. Haha. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak, selama dia mendapatkan salinan bahan obat yang berharga, dia dapat menyalin bahan obat itu secara berkelompok. Di dunia ini di mana pil sangat langka, dia pasti akan sangat populer di dunia. Masa depan. Hanya dalam 5 hari, Chen Xiang memiliki 10 salinan pil yang menghidupkan kembali, yang membuatnya segera ingin menemukan Liu Menger. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat mengganggu kultivasi Liu Menger sekarang. Tentu saja, dia bukan tanpa pekerjaan sekarang, dan dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia berjanji kepada penatua dan bahwa dia akan dapat memurnikan pil tingkat rendah tingkat bumi dalam 3 tahun, dan bersaing dengan penatua dan sekarang dia mulai memurnikan pil kelas menengah tingkat Xuan. Dia memperoleh pohon buah taman musim semi dan beberapa buah yuan murni di alam iblis jahat di benua raja, yang dapat digunakan untuk memurnikan pil emas yuan murni. Murni pil emas yuan adalah sejenis obat mujarab yang dapat dengan cepat meningkatkan energi sejati seseorang. Cocok untuk prajurit tingkat ke-9 dari alam seni bela diri sejati dan alam pamungkas dari alam seni bela diri spiritual. Sejauh yang diketahui Chen Xiang, hanya ada sedikit pil emas yuan murni di pasaran, dan harganya sangat tinggi,
Satu potong berharga 2 hingga 3 juta batu kristal, tetapi bahkan jika ada batu kristal, sulit untuk membelinya. Pure Yuan Golden Pill bukan hanya bahan obat langka, tapi juga sangat sulit untuk dimurnikan. Bahan utamanya adalah buah yuan murni dan daun pohon buah Chun Yuan, lalu beberapa bahan obat pembantu yang berumur tinggi. Buah esensi murni adalah jenis buah spiritual yang sangat spesial. Ia akan meledak setiap kali distimulasi, jadi saat pemurnian, ia membutuhkan nyala api yang sangat lembut untuk memurnikannya. Meskipun demikian, ia akan meledak secara tidak sengaja. Ketika Chen Xiang memperoleh pohon buah yuan murni, Sumei Yao telah memetik daun dan buah-buahan dan membaginya menjadi beberapa bagian sehingga Chen Xiang dapat memperbaikinya lebih cepat. Pil jenis ini jauh lebih baik daripada pil esensi sejati 5 elemen. Lagi pula, ini adalah kelas misterius kelas menengah. Sulit ditemukan, dan sekali distimulasi, buah yuan murni itu akan dihancurkan. Ketika Anda membawa seluruh pohon terakhir kali, kamu menghancurkan banyak buah yuan murni, kata Sumei Yao. Jika Chen Xiang menghancurkan begitu banyak buah yuan murni oleh para alkemis itu, dia pasti akan merasa tertekan sampai mati. Tapi sekarang Chen Xiang tidak peduli sama sekali, selama dia diberi waktu beberapa hari, dia bisa menghasilkan banyak. Dia bahkan dapat menggunakan buah yuan murni sebagai pil peledak yang menyerang untuk memukul orang. Selama kamu bisa menyempurnakan beberapa alkimia tingkat rendah tingkat bumi, kamu akan dapat bersaing dengan para tetua dalam alkimia. Lalu kamu bisa melihat seperti apa dia, aku sudah lama penasaran. Chen Xiang dikatakan. Tentu saja, yang paling dia khawatirkan adalah keamanan tetua dan ketika dia melintasi nirvana, dia sudah menganggap tetua dan sebagai teman baiknya, jadi dia memutuskan untuk bertemu tetua dan pada saat itu dan memberinya beberapa bahan obat untuk menghidupkan kembali pil. Chen Xiang mengeluarkan tungku harta karun Yanlong, dan menghela nafas dengan emosi. Dia tahu bahwa setelah dia memiliki jiwa api Qian Kun, dia akan dapat menyempurnakan alkimia lebih cepat, terutama bahan obat keras kepala itu. Tidak semua orang bisa mempelajari teknik alkimia Chen Xiang. Sekarang dia secara bertahap menjadi akrab dengan menggunakan kekuatan sihir untuk memperbaikinya. Itu jauh lebih mudah digunakan daripada kesadaran ilahi. Misalnya, ketika digunakan untuk memeras energi roh obat tirani, kekuatan sihir dapat dengan mudah menyelesaikannya. Dia dengan hati-hati memasukkan bahan obat untuk memurnikan pil emas yuan murni ke dalam tungku harta karun Yanlong, dan kemudian mulai menuangkan api, hanya untuk mendengar ledakan yang teredam. Apakah ini akan meledak? Nyala api yang digunakan Chen Xiang sudah sangat lembut, tetapi sebelum dia sempat memperbaikinya, buah yuan murni distimulasi dan meledak, menghancurkan semua bahan obat lainnya. Sudah kubilang sepertinya metode pemurnianmu belum dikuasai, kamu harus bereaksi lebih cepat. Akan ada lebih banyak bahan obat jenis ini di masa depan, kata Sumei Yao. Chen Xiang mengangguk, dan terus memulai lagi. Dia baru saja akrab dengan karakteristik buah yuan murni, sehingga dia bisa melakukan pelatihan yang lebih akurat untuk kedua kalinya. Bab 496 Pil Emas Yuan Murni. Di ruang rahasia, tungku alkimia Chen Xiang bergetar dengan keras. Ini kelima kalinya. Chen Xiang berbaring di tanah, berkeringat deras. Ini adalah pertama kalinya dia gagal berkali-kali dengan metode penyempurnaan. Ramuan emas esensi murni ini memang sangat sulit untuk disempurnakan. Latihan yang melelahkan ini membuat kepalanya berat. Dia memejamkan mata dan beristirahat, memikirkan alasan kegagalannya. Sialan, itu semua disebabkan oleh daun-daun itu. Mengapa daun yang sama memiliki sifat yang berbeda? Beberapa sangat keras kepala sehingga perlu dibakar dengan api yang kuat, sementara yang lain sangat lembut sehingga tidak akan rontok jika Anda tidak melakukannya. Hati-hati, dan mereka akan menghilang segera setelah mereka itu menyebabkan kekacauan di tungku alkimia dan meledakkan buah esensi murni. Kepala Chen Xiang sangat besar, dan ada lusinan daun, yang masing-masing berbeda ukurannya, tidak persis sama-sama, tetapi setara dengan puluhan jenis daun elisir, dan entah sangat keras kepala atau sangat rapuh. Ditambah dengan bahan obat tambahan itu setara dengan menyempurnakan perubahan 60 atau 70 bahan obat secara bersamaan, yang membuat otak Chen Xiang sangat bermasalah. Daun-daun ini semua sama pada awalnya, tetapi setelah dibakar oleh api, berbagai mutasi akan terjadi. Jangan remehkan daun ini, karena mereka bukan bahan obat utama. Anda harus menjadi yang pertama menghasilkan mutasi pada daun tersebut.
Daun. Waktu, pahami sifat setiap daun, dan ingatlah untuk melakukan evolusi yang benar, kata Sumei Yao. Waktu ketika daun-daun itu bermutasi tidak bersamaan, ada yang sedikit lebih cepat, ada yang sedikit lebih lambat, dan jika Anda sedikit lengah, Anda tidak akan dapat menangkapnya. Daun bermutasi, tetapi tidak, karena masih ada jeda waktu yang sangat sedikit. Oleh karena itu, Chen Xiang harus menghafal khasiat dari belasan daun tersebut dalam waktu setengah instan, lalu melakukan evolusi cepat berdasarkan hasil latihan. Ia buru-buru menyesuaikan dalam setengah instan, lalu melanjutkan ke evolusi berikutnya. Untuk penyesuaian selanjutnya, waktunya hanya setengah instan. Alkemis yang telah mencapai tingkat Raja Alkimia dapat memecah instan menjadi 1 jam. Meskipun instan, di mata para alkemis itu akan menjadi selambat 1 jam, sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk bertindak. Menyempurnakan. Anda harus tahu bahwa metode pemurnian memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kontrol waktu, dan terkadang kurang dari setengah instan dapat membuat Anda gagal. Tahun untuk mendapatkan salinannya, jadi mereka tidak boleh gagal. Waktunya singkat. Tetapi jika wawasannya sangat tajam, dan jika waktu cepatnya dianggap lambat, dia tidak perlu menyebabkan kinerjanya tertunda karena kurangnya waktu penyulingan gagal. Ibarat musuh melancarkan pukulan dengan cepat, namun karena penglihatan dan kesadarannya cukup kuat, pukulan cepat musuh bisa diperlambat, lalu dihindarkan atau dilawan. Chen Xiang sekarang mengerti bahwa ketika memurnikan alkimia tingkat tinggi, bukan hanya masalah kegagalan berulang yang dapat berhasil disempurnakan, tetapi perbaikan lain diperlukan. Setelah istirahat, Chen Xiang terus menyempurnakan Pure Essence Golden Pill. Kali ini, dia harus fokus pada saat daun bermutasi, dan dia harus memperlambat momen itu agar dia bisa mengetahui setiap daun dengan baik. Dan kemudian membawa keluar evolusi yang benar. Untuk melakukan ini, kemampuan observasi Chen Xiang harus menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Setelah belasan kali, Chen Xiang telah membuat terobosan yang dapat memperlambat waktu sedikit, tetapi masih menghabiskan banyak energi. Sekarang dia tahu mengapa memurnikan alkimia tingkat tinggi berdampak negatif pada kekuatan manusia. Semakin tinggi persyaratannya. Meskipun dia adalah seorang praktisi jalan ilahi, meskipun kesadaran spiritualnya kuat, masih terlalu banyak baginya untuk melanjutkan. Kali ini kita harus melewati ambang itu. Chen Xiang beristirahat sepanjang hari untuk menjaga dirinya di puncak kondisinya. Terakhir kali dia gagal, dia hanya selangkah lagi untuk menguasainya. Masih ada beberapa buah dan daun yuan murni, yang cukup baginya untuk gagal beberapa kali. Jika masih gagal, dia hanya bisa menunggu beberapa hari lagi untuk menanam lebih banyak dan kemudian memperbaikinya. Sesaat berlalu, dan Chen Xiang menghela nafas lega. Dia akhirnya melewati rintangan yang menghalangi jalannya menuju kesuksesan. Sekarang dia dapat menangkap lusinan daun dengan karakteristik berbeda, dan mulai melakukan evolusi yang benar. Kesulitan diatasi sedikit demi sedikit, dan kesuksesan diakumulasikan melalui kegagalan yang terus-menerus. Meskipun belum ada kesuksesan, Chen Xiang merasa sangat bersemangat karena telah melewati rintangan. Segera, ini akan menjadi waktu untuk memadatkan pil, dan sekarang adalah waktu yang paling sulit untuk berlatih. Anda harus berlatih terus-menerus, menyesuaikan orang yang salah, berlatih lagi, dan menyesuaikan lagi. Pergantiannya sangat intensif, dan itu terus-menerus sampai berhasil memadatkan pil. Sampai jika dia tidak menggunakan mana untuk membantu Ning Dan, kesadarannya saat ini pasti tidak mencukupi, karena dia telah menghabiskan banyak dalam pemurnian. Meskipun menggunakan mana dapat meringankan beban kesadarannya, dia masih berkeringat deras, basah kuyup, dan sakit kepala. Untungnya, dia sudah terbiasa saat memurnikan pil lain, kalau tidak dia akan menjadi gila. Dahi Chen Xiang penuh dengan urat, otot-otot di wajahnya berkedut, dan tungku Yanlong juga bergetar hebat. Sekarang adalah saat kritis untuk memadatkan pil. Setelah beberapa saat, sentuhan kemarahan muncul di wajah pucat Chen Xiang. Dia juga merilekskan tubuhnya yang tegang, dan pil itu berhenti bergetar. Meskipun dia gagal hampir 20 kali, hanya butuh beberapa hari untuk berhasil memperbaikinya. Jika dia tidak melakukannya. Jika dia tidak menggunakan metode pemurnian untuk membuat pil emas yuan murni, dia masih tidak tahu berapa kali dia akan gagal. Akhirnya selesai. Dia membuka tutup tungku alkimia, hanya untuk melihat 4 pil bersinar dengan cahaya keemasan. Ini adalah pil emas yuan murni.
Meskipun hanya ada 4 pil, efeknya pasti lebih baik daripada 40 pil dari 5 elemen pil esensi sejati. Ada 1 butir lebih banyak dari yang tercatat di buku. Saya pikir setelah saya mengenalnya, saya seharusnya bisa menghasilkan 5 butir dalam 1 tungku. Chen Xiang menyerahkan 2 butir pil emas Yuan murni kepada Sumei Yao dan Bai Youyo, dan 1 butir untuk Long Shui. Kualitas unggul. Ketika banyak alkemis belajar menyempurnakan alkimia baru, mereka akan meminimalkan jumlah dan kualitas alkimia untuk memastikan kesuksesan. Setelah mereka terbiasa dengannya, mereka akan mulai meningkatkan kualitas, dan kemudian meningkatkan jumlah alkimia, kata Sumei Yao. Namun, Chen Xiang memutuskan sejak awal untuk menyempurnakan alkimia berkualitas tinggi dan menghasilkan alkimia dalam jumlah besar, yang bertentangan dengan banyak alkemis, jadi dia telah menghasilkan banyak alkimia dengan kualitas tinggi. Tampaknya saya harus memurnikan lebih banyak pil semacam ini. Setelah kultivasi saya stabil, saya bisa memakannya, dan orang lain dapat meningkat dengan cepat dengan memakannya. Chen Xiang mulai merencanakan. Jika sebelumnya, dia mungkin harus menanamnya, tetapi sekarang dia hanya perlu memotong daun primordial murni dan buah primordial murni, lalu menyiraminya dengan cairan kreatif, dan dia akan segera memiliki jumlah yang banyak. Hal berikutnya yang dia lakukan adalah memadatkan dan menciptakan cairan ilahi, yang merupakan nama yang dia berikan untuk benda ajaib ini. Jika kamu mendapatkan lebih banyak, aku bisa menjualnya ke Xiao Maoto dan memberinya banyak uang. Chen Xiang berkata sambil terkekeh, dia sekarang juga memiliki lebih dari 1 miliar aset SPAR, tetapi itu masih tidak berarti di mata para master raksasa itu. Bab 497. Untuk memperkuat fondasinya, Chen Xiang perlu tetap berada di tahap awal alam bela diri spiritual untuk jangka waktu tertentu, dan ketika dia merasa hampir sama, dia dapat segera bangkit. Dia memadatkan cairan kreatif dalam jumlah besar dan menyerahkannya kepada Sumei Yao, memintanya dan Bai Youyo untuk membuat sejumlah besar buah saripati murni dan daun saripati murni di dalam cincin itu. Setelah beberapa hari berlalu, Chen Xiang memiliki sejumlah besar bahan obat untuk memurnikan pil emas Yuan murni, dan sekarang dia mulai memurnikan alkimia tanpa henti. Ini untuk membuatnya mengkonsolidasikan dasar memurnikan tingkat menengah Xuan pil kelas, dan di sisi lain di satu sisi. Itu akan memungkinkan dia untuk memiliki Yuan Jindan murni dalam jumlah besar, baik untuk dirinya sendiri untuk dimakan atau untuk dijual, itu dapat memberinya keuntungan besar. Dalam sekejap mata, Chen Xiang telah menyempurnakan pil emas esensi murni selama lebih dari 2 bulan, dan dia masih menutup diri dengan rapat di ruang rahasia, dan bahkan memasang pesona untuk mengisolasi suara dari luar, sehingga dia bisa menyempurnakan alkimia dengan ketenangan pikiran. Karena dia ingin menggunakan alkimia kesempatan untuk membuat Yuan Jindan murni adalah untuk membiasakan diri dengan keterampilan, memperlambat waktu, yaitu untuk meningkatkan wawasan seseorang, dan untuk dapat untuk melihat objek yang bergerak sangat lambat dalam waktu yang sangat singkat. Ini tidak hanya berguna untuk alkimia, tetapi juga akan sangat bermanfaat dalam pertempuran, terutama saat menghadapi mereka yang bergerak sangat cepat. 1000 pil emas Yuan murni seharusnya cukup untuk waktu yang lama. Chen Xiang melihat ke keranjang pil emas, matanya pedih karena cahaya keemasan. Keranjang pil berharga disuling satu demi satu. Kamu telah membuat kemajuan besar. Sepertinya kamu sudah terbiasa dan menguasai teknik alkimia yang lebih maju, terutama mengamati hal-hal yang berubah dengan kecepatan tinggi. Kata Sumei Yao, kemajuan pesat Chen Xiang membuatnya takjub, tapi dia sudah terbiasa. Chen Xiang meregangkan pinggangnya, tersenyum dan berkata, Saudari Mei Yao, saya sangat lelah sekarang, mengapa Anda tidak membantu saya mandi? Bah, jangan pikirkan itu. Sumei Yao berkata genit. Dia mandi air panas, menggoda Sumei Yao, lalu berbaring di ranjang empuk dan tertidur lelap. Keesokan harinya, Chen Xiang, yang sedang bermimpi indah, tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Chen Xiang, Chen Xiang. Chen Xiang segera membuka matanya, karena itu adalah suara Wu Qianqian, tentu saja dia sangat senang Wu Qianqian bisa kembali, lagi pula dia sangat cantik, meskipun dia tidak memiliki aura luhur Liu Meng'er dan Hua Xiang Yue, tetapi penampilan dan sosoknya juga sangat bagus. Qianqian, aku sangat merindukanmu. Chen Xiang menyeringai begitu dia membuka pintu. Wu Qianqian terkekeh,
dan senyum manis muncul di wajahnya yang cantik. Kamu benar-benar merindukanku? Chen Xiang menyambut Wu Qianqian ke ruang tamu, dan bertanya, Qianqian, kemana saja kamu selama ini? Aku tidak bisa menemukan kamu. Aku pergi mundur untuk berlatih, itu diatur oleh penatua dan, tetapi tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak bisa mengejarmu. Wu Qianqian menghela nafas, dia adalah wanita yang sangat kuat. Meskipun Wu Qianqian berkata demikian, Chen Xiang merasa sangat sulit baginya. Sekarang dia adalah seniman bela diri sejati tingkat 9, Chen Xiang ingin memahami metode apa yang digunakan penatua dan untuk membuatnya tumbuh begitu cepat. Apakah kamu ada hubungannya denganku? Atau apakah kamu benar-benar merindukanku? Wu Qianqian menyipitkan matanya dan tersenyum manis. Wu Qianqian awalnya adalah wanita yang sombong, tetapi setelah diberi pelajaran oleh Chen Xiang, dia benar-benar berubah pikiran. Sekarang dia mengenakan gaun putih itu sudah sangat tua, tetapi sangat bersih, meskipun dia tidak memiliki pakaian yang bagus, senyumnya yang ceria dan manis. Wajahnya yang cantik dan temperamennya yang dewasa membuatnya terlihat ringan dan halus. Semuanya. Chen Xiang mengeluarkan beberapa tas penyimpanan sambil berbicara. Ini adalah bahan obat dari True Yuan Pill, Baiyusan, Building Foundation Pill, Washing Bone Pill, dan VV Elements True Yuan Pill. Saya tidak ingat berapa banyak, di mana Anda akan berlatih. Wu Qianqian tahu bahwa tembakan Chen Xiang sangat murah hati, tetapi sebelum itu, paling banyak, dia hanya memberinya beberapa bahan obat pil Yuan sejati. Sekarang bahkan Suji Pill dan VV Elements True Yuan Pill ada semuanya, dan itu semua adalah bahan obat dari pil kelas rendah tingkat Xuan, yang sangat berharga. Kamu sebaiknya belajar memurnikan dengan cepat, jangan membuang terlalu banyak bahan obat. Jika penatua dan bertanya, katakan saja aku memberikannya kepadamu. Menurut perjanjian sebelumnya, jika kamu berhasil memurnikan satu, kamu dapat mengambil satu untuk Anda sendiri pil, berikan saya sisanya. Kata Chen Xiang, dia memiliki banyak bahan obat ini, tetapi dia terlalu malas untuk membuang waktu untuk memperbaikinya. Ini adalah kesempatan besar, tentu saja Wu Qianqian tidak akan menolak, dia tersenyum manis dan berkata, kamu sangat murah hati, bagaimana aku harus membalasmu? Wajahnya sedikit memerah. Apakah kamu tidak takut istri peri kecilmu akan cemburu? Wu Qianqian tersenyum menawan, dan dia penuh dengan genit, yang membuat jantung Chen Xiang berdebar. Hei, aku hanya bercanda. Saat berbicara, Chen Xiang mau tidak mau melihat dada Wu Qianqian, ternyata jauh lebih besar, yang membuatnya merasa bahwa wanita benar-benar selalu berubah. Setelah Wu Qianqian menyimpan tas penyimpanan itu, dia berkata, saya awalnya ingin pergi ke Akademi Penakluk Iblis untuk mempelajari beberapa keterampilan ketika saya kembali kali ini, tetapi saya tidak dapat memenuhi persyaratan, dan hanya merekrut orang yang memasuki ranah pamungkas. Akademi Penakluk Iblis? Apa ini? Chen Xiang bertanya dengan curiga, dia baru saja tidak keluar selama 2 bulan, dan tiba-tiba hal seperti itu muncul. Kamu tidak tahu? Wu Qianqian berkata dengan heran, istri peri dan saudara perempuanmu yang berambut putih sama-sama masuk. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Sui Xianxian dan Leng Youlan sama-sama pergi ke Akademi Iblis itu? Chen Xiang bahkan lebih bingung, tetapi yang membuatnya bahagia adalah Sui Xianxian dan Leng Youlan telah memasuki alam pamungkas, karena Wu Qianqian baru saja mengatakan bahwa hanya prajurit di alam pamungkas yang bisa masuk. Katakan padaku, aku sudah tinggal di sini terlalu lama. Chen Xiang buru-buru bertanya. Anda harus bertanya kepada kepala sekolah, dia mungkin menjelaskan lebih detail. Saya pergi dulu, dan saya yakin saya bisa membawakan Anda kembali banyak pil ketika kita bertemu lain kali. Wu Qianqian tersenyum pada Chen Xiang, lalu berbalik dan kiri. Chen Xiang dengan cepat menemukan Gu Dongchen. Little Marshal Paman, aku berteriak sangat keras sehingga kamu tidak keluar untuk menemuiku, sekarang kamu tahu konsekuensi dari tidak melihatku, kan? Gu Dongchen berkata sambil tersenyum sambil menyilangkan tangannya. Chen Xiang mendengus, mengeluarkan pil emas Yuan murni dan melemparkannya ke atas. Saya membuat ini, beritahu saya dengan cepat, dan kemudian saya akan membuat kesepakatan dengan Anda. Setelah Gu Dongchen meminum pil emas Chun Yuan, dia segera mengenalinya, dan dia berteriak dengan penuh semangat, ini benar-benar hadiah yang tepat waktu, ini adalah hal yang baik. Tetapi berpikir untuk berbisnis dengan Chen Xiang,
Hati Gu Dongchen tidak dapat membantu tetapi kedutan ketika sakit. Dia tahu bahwa Chen Xiang pasti akan membunuhnya dengan kejam. Sekolah iblis penakluk tiba-tiba muncul sebulan yang lalu. Seperti kuil api, itu ditransmisikan dari dunia lain. Hanya saja sekolah iblis penakluk ini tidak ingin mendominasi alam bela diri fana seperti kuil api. Gu Dong saat Chen berbicara, dia dengan hati-hati melihat pil emas di tangannya. Dia yakin itu adalah pil emas Yuan murni, pil tingkat Xuan tingkat menengah, yang memungkinkan orang dengan cepat mendapatkan sejumlah besar kebenaran. Energi, yang sangat berguna, terutama untuk Shen Wu. Untuk prajurit di alam tahap ke-8 dan ke-9 dan alam pamungkas. Tujuan dari Falling Demon Academy adalah untuk memberikan beberapa keterampilan seni bela diri melawan setan kepada beberapa prajurit muda dengan potensi besar dan kekuatan yang luar biasa. Semua prajurit adalah jenius. Gu Dongchen mengembalikan pil emas Yuan murni ke Chen Xiang, dan berkata, saya sarankan Anda pergi ke sana untuk mempelajari beberapa keterampilan seni bela diri untuk menghadapi iblis, serta beberapa pengetahuan tentang dunia iblis. Bab 498 Akademi Iblis. Seni bela diri untuk menghadapi setan, Chen Xiang sudah memiliki seni magis untuk menekan setan, dan menurutnya tidak perlu mempelajarinya. Sekolah iblis penakluk ini tidak sederhana. Saya telah bertemu dengan dekan. Dia adalah orang yang sangat kuat. Begitu akademi ini datang, pria dari kuil Dewa Api tidak berani menipu. Mereka tampaknya memiliki sebuah nama di surga itu disebut kekuatan kuil penekan iblis. Kata-kata Gu Dongchen menyebabkan Chen Xiang berpikir dalam-dalam, karena seni ilahi penekan iblis yang dia kembangkan kemungkinan besar terkait dengan kuil penekan iblis. Saya sarankan Anda pergi. Jika itu benar-benar terkait dengan kekuatan langit, mungkin Anda bisa mempelajari pengetahuan terbaru tentang dunia iblis dari Akademi Iblis. Jangan menganggap dunia iblis terlalu sederhana, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang mereka. Ini bagus untukmu. Adik perempuan juniorku dan aku hanya tahu tentang dunia iblis sejak lama, kata Bai Youyo. Berpikir bahwa Sui Xianxian dan Leng Youlan telah pergi, tidak peduli seberapa sibuk Chen Xiang sekarang, dia masih harus ikut bersenang-senang, jangan sampai mereka diintimidasi di dalam. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Little Mao Tou, apakah kamu tertarik dengan Pure Yuan Golden Pill milikku? Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja ada, tetapi jika harga yang Anda tawarkan terlalu tinggi, saya mungkin tidak memilikinya, kata Gu Dongchen sambil tersenyum masam. 1 potong dari 3 juta batu kristal, aku bisa menjualmu 100 keping. Chen Xiang berkata dengan tegas dengan tangan di belakang, menatapnya seperti itu, dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Ini adalah 300 juta spar, Gu Dongchen hanya bisa dengan enggan membelinya untuk memperkuat sekte. Chen Xiang tahu bahwa guru besar ini telah melakukan perjalanan ke banyak benua, hidup selama puluhan ribu tahun, bertanggung jawab atas banyak pembuluh darah besar, dan sangat kaya, jadi dia tidak akan menahan diri. Sekarang saya memiliki sekitar 1,8 miliar spar. Tapi saya tidak bisa membeli banyak ketika saya menemukan ramuan tingkat bumi. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Alasan dia mendapatkan begitu banyak spar adalah untuk memenuhi ramuan yang berharga. Waktu dapat memiliki keyakinan yang lebih besar untuk menang. Akademi Iblis Penakluk didirikan di Benua Raja, yang merupakan benua terbesar di dunia bela diri fana, tetapi Akademi Iblis Penakluk dipindahkan dari seluruh akademi. Tentu saja, tempat yang dipilih harus berada di benua terbesar, dan kuil Dewa Api juga sama. Wang Quan, sebagai orang yang bertanggung jawab atas Benua Raja, tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia dihukum sangat berat terakhir kali ketika dia merusak klub seni bela diri raja, jadi dia tidak berani melakukan apapun pada Chen Xiang di masa depan. Tuan, apakah Anda akan pergi ke Akademi Penakluk Iblis? Suara seorang anak datang, dan Chen Xiang tahu itu adalah suara Xiao Qiu begitu dia mendengarnya. Tentu saja, kamu setan kecil seharusnya juga melangkah ke dunia pamungkas, kan? Chen Xiang bertanya dengan heran sambil menyentuh kepala kecilnya yang botak. Sejak kebangkitan kekuatan saya telah meningkat sangat cepat. Saya telah memasuki alam pamungkas lebih dari 10 hari yang lalu, dan sekarang saya berada di tahap awal alam Lingwu. Xiao Qiu tersenyum penuh kemenangan, Guru, saya pikir aku bisa mengalahkanmu sekarang, jangan khawatir. Bahkan jika aku mengalahkanmu,
aku akan tetap menjadi muridmu, karena kamu mengajariku bahwa sikap yang benar diperlukan untuk meningkatkan kekuatanku. Chen Xiang menampar kepalanya yang botak, dan berkata dengan senyum. Hantu kecil, kamu masih belum mengubah kesombonganmu. Jika kamu melawanku lagi sekarang, aku bisa mengalahkanmu sampai kamu menangis, dan omong kosong keluar darimu. Aku tidak percaya. Xiao Qiu sangat percaya diri sekarang, karena setelah dia melangkah ke alam pamungkas, dia merasa kekuatannya telah melonjak berkali-kali. Aku punya kesempatan untuk meyakinkanmu, jangan berhenti membicarakan ini. Kamu juga pergi ke Akademi Penakluk Iblis untuk belajar, tanya Chen Xiang. Pergilah, orang-orang di sana sangat kuat. Sekarang hari libur, jadi aku akan kembali dan melihat-lihat, kata Xiao Chou, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi di matanya. Hei, apakah kamu diintimidasi di dalam? Chen Xiang tertawa. Tidak, saya hanya direcoki oleh Sister Leng untuk bertarung dengan saya. Tuan, Anda tahu, dia adalah saudara perempuan Anda. Saya menyakitinya ketika saya memukulnya dengan keras, dan dia menyakitinya ketika saya memukulnya dengan ringan, jadi saya harus menghindarinya, dia. Xiao Chou menghela nafas. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku sudah tahu temperamen gadis ini. Ngomong-ngomong, apa yang kamu pelajari di Chongqing Demon Academy berguna? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini sangat berguna. Ini mengajarkan banyak pengetahuan tentang monster, seperti jenis monster, dan beberapa kelemahan monster, DLL. Ada juga beberapa seni bela diri untuk menghadapi monster, tapi sulit untuk dipelajari. Apakah kamu terlalu bodoh? Sudah. Chen Xiang tertawa. Tentu saja tidak. Kakak sulung Leng dan Tuan Nyonya tidak bisa belajar 10 hari lebih awal dari saya. Jika saya bodoh, mereka bahkan lebih bodoh dari saya. Xiao Qiu mendengus, jelas bahwa dia diintimidasi oleh Sui Xianxian dan Leng Youlan sudah cukup. Ketika Sui Xianxian masih sangat muda, dia mengikuti Chen Xiang kemana-mana, jadi dia juga seorang guru yang nakal, dan sekarang dia bersama Leng Youlan yang takut akan kekacauan di dunia, jadi bisa dibayangkan. Tetap di akademi selama 5 hari, lalu istirahat selama 2 hari. Aku akan diam dulu. Setelah 2 hari, aku akan pergi ke akademi, dan kemudian aku akan meminta master untuk mengajariku. Xiao Qiu mengepalkan tangan tinjunya erat-erat, ingin bersaing dengan Chen Xiang sekarang pertandingan terakhir. Chen Xiang menepuk kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu sebaiknya kamu bersenang-senang sendiri 2 hari ini. Klan Dali Xiao Qiu lahir dengan kekuatan tak terbatas, dan itu bahkan lebih menakjubkan di tahap selanjutnya, dan kekuatannya seharusnya tidak bisa diremehkan, tetapi Chen Xiang benar-benar tidak takut sekarang, meskipun tingkat kultivasinya belum meningkat, tetapi tubuh fisik, kesadaran spiritual, dan apinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Melalui susunan teleportasi, Chen Xiang datang ke Benua Raja, dan kemudian melalui susunan teleportasi di Benua Raja, dia dipindahkan ke gerbang Akademi Penakluk Setan. Akademi Iblis Penakluk dibangun di pegunungan berbahaya di Benua Raja. Itu mencakup area yang luas dan bangunannya sangat megah. Sebuah bangunan batu setinggi gunung. Dari kejauhan, terlihat seperti kastil tempat tinggal raksasa momentum agung membuat Chen Xiang gentar. Akademi yang sangat luas ini dikelilingi oleh tembok tinggi, dan Chen Xiang bisa merasakan kekuatan mengerikan dari formasi di pintu. Dia yakin bahkan orang setingkat Huang Jintian akan merasa sulit untuk memaksa masuk. Pintu masuk perguruan tinggi sangat besar, itu adalah gerbang besi besar yang terbuka, dan ada puluhan penjaga yang mengenakan baju besi dan memegang pisau tajam di kedua sisi gerbang. Chen Xiang langsung masuk, tetapi dihentikan, yang membuatnya sedikit bingung, karena yang lain tidak dihentikan. Di mana lencana perguruan tinggimu? Seorang penjaga bertanya, suaranya dingin, dan ada tatapan membunuh yang menakutkan. Terlihat bahwa penjaga ini bukan orang biasa, dan mereka semua adalah ahli pembunuhan yang menentukan. Sekarang Chen Xiang semakin merasa bahwa Demon Chongqing Academy tidak sederhana, dilihat dari posturnya saat ini, itu lebih kuat daripada kekuatan lain di dunia bela diri fana. Saya ingin belajar di Demon Chongqing Academy, dan saya baru mendapat kabar sekarang. Chen Xiang menjelaskan. Pergi ke sana. Ada lorong khusus di sisi lain tembok kota. Jika kamu bisa melewati lorong itu, kamu memenuhi syarat untuk belajar di Akademi Penakluk Iblis.
Seorang penjaga menunjuk ke satu arah. Chen Xiang mundur beberapa langkah, dan benar saja, dia melihat banyak pintu kecil di dinding, tapi sekarang hanya satu yang terbuka. Bab 499 Harimau Darah Bertaring Tajam. Chen Xiang bahkan tidak memikirkannya, dia berjalan menuju gerbang tembok kota, dia sedang terburu-buru untuk menemukan Sui Xianxian dan Leng Youlan. "Nak, kamu yakin mau masuk?" kata seorang penjaga tiba-tiba. "Tentu saja, ada apa? Mungkinkah siswa tidak lagi diterima?" Chen Xiang berhenti di jalurnya. "Apakah kamu tidak tahu bahwa bagian itu adalah yang paling sulit? Bagian dengan kesulitan yang lebih sedikit ditutup, karena Akademi Jiangmo telah merekrut cukup banyak siswa. Jika masih ada orang yang ingin masuk nanti, mereka hanya dapat mengambil bagian yang paling sulit." "Jalan!" penjaga itu mencibir. "Oh!" Chen Xiang menjawab, tidak peduli sama sekali, dan melangkah mendekat. "Kamu pasti akan gagal jika mengambil jalur ini. Sejauh ini belum ada yang berhasil melewatinya. Selain itu, kamu masih sendirian. Jalur itu awalnya diperuntukkan bagi beberapa tim dengan rasa kerja tim," kata penjaga itu lagi. Chen Xiang menggaruk kepalanya, "Jalan ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk memasuki Akademi Penakluk Iblis, kan?" "Benar. Kalau begitu aku harus pergi, berhenti bicara omong kosong, dan perhatikan baik-baik pintumu." Shen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, dan terbang ke gerbang kecil di bawah tembok kota dengan langkahnya. Chen Xiang tidak merasakan apa-apa di dalam, tetapi ada embusan angin sejuk bertiup. Dia tidak takut sama sekali sekarang, tetapi menantikannya, karena dia mencoba senjata ilahi harimau putih. Tangan si pembunuh sangat kuat. Semakin kuat itu, semakin kuat jadinya, semakin dia bisa menguji kekuatan senjata ilahi harimau putih. Setelah masuk, Chen Xiang segera menjadi waspada, dia berjalan sampai akhir dengan sangat cepat, dan dia tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan, yang membuatnya bingung. Penjaga mengatakan sebelumnya bahwa tempat ini seperti neraka, tapi sekarang begitu tenang. Mungkinkah di balik pintu ini? Chen Xiang menyentuh pintu batu yang tebal dan perlahan mendorongnya hingga terbuka. Mendorong membuka gerbang batu, cahaya putih menyilaukan muncul di depan mata Chen Xiang. Dia berjalan keluar dari gerbang batu dan datang ke arena melingkar yang dikelilingi oleh tembok tinggi. Itu membuatnya merasa seperti koloseum itu, kecuali bahwa koloseum ini sangat besar, lebarnya ratusan kaki, dan dikelilingi oleh formasi yang sangat kuat. Dang dang dang, bel berbunyi tiba-tiba, hanya untuk mendengar seseorang berteriak, "Seseorang datang," dan seseorang berjalan melewati lorong kematian. Chen Xiang mengerutkan kening dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Banyak orang datang, semuanya dari mereka adalah pria tampan dan wanita cantik, dan mereka semua melihat kegembiraan di wajah mereka, tertawa dan berbicara dengan pasangan mereka di sekitar mereka. Koloseum digunakan untuk menyenangkan beberapa orang, kadang-kadang binatang berkelahi dengan binatang, kadang-kadang orang berkelahi dengan binatang, biasanya pertarungan spiritual. Formasi itu sangat kuat. Apakah itu turun dari atas atau naik dari bawah, itu sangat sulit, kata Long Sui. Chen Xiang berdiri di tengah koloseum, memandangi orang-orang yang berdiri di tembok tinggi, mencari wajah-wajah yang dikenalnya, tetapi dia tidak melihat satupun dari mereka. Bukankah orang ini Chen Xiang? Aku pernah melihat kompetisi seni bela dirinya di benua raja, sungguh menakjubkan. Seorang pria tiba-tiba berteriak. Chen Xiang. Nama ini dapat digambarkan bergemuruh di seluruh dunia seni bela diri fana, terutama bagi kaum muda, karena Chen Xiang sekarang adalah puncak keberadaan generasi muda, tidak peduli dalam hal alkimia atau kekuatan, sangat sulit untuk tidak mengenalnya. Ini benar-benar Chen Xiang. Kupikir dia tidak akan datang ke Demon Chon Quaring Academy, orang ini pasti mundur lagi. Dia bekerja keras, mundur sepanjang hari, tidak heran kekuatannya begitu kuat. Pemuda terkuat di dunia seni bela diri fana? Saya ingin melihat seberapa kuat dia, kata seorang pemuda dengan pakaian mewah. Hei, kalian dari dunia lain. Jika kamu belum melihat pesaingnya dengan mata kepala sendiri, kamu pasti tidak bisa merasakan kekuatannya. Pada saat ini, semua orang berbicara tentang Chen Xiang, seorang pria dunia, terutama setelah mengetahui tentang Shen Xiang, ketika Xiang memukuli pemuda terkuat di kuil Dewa Api menjadi Meatloaf 2 atau 3 bulan lalu, dia tidak bisa menahan nafas.
Apa yang harus dia hadapi adalah binatang buas yang dalam. Kekuatan binatang misterius itu dekat dengan binatang buas tingkat 2. Tim 8 orang dengan cepat dikalahkan. Sekarang dia sendirian, bisakah dia lewat? Dikatakan. Sulit untuk mengatakan, binatang misterius itu memang sangat kuat. Meskipun itu adalah binatang misterius kelas 1, sulit bagi beberapa prajurit di alam spiritual untuk mengalahkannya, tetapi Chen Xiang selalu dapat melakukan beberapa hal menakjubkan. Chen Xiang He tiba-tiba menangkap percakapan ini, dan sekarang dia tahu bahwa dia akan menghadapi bahaya, dan ternyata itu adalah Profound Beast kelas 1 yang kuat. Dia melihat ke pintu besi hitam besar di dinding batu, dan dia menebak bahwa di balik pintu besi hitam besar itu seharusnya menjadi tempat persembunyian binatang misterius itu. Pintu besi besar terbuka, dan gelombang roh jahat tiba-tiba melonjak keluar, tetapi Chen Xiang tidak melihat binatang buas apapun, hanya seorang lelaki tua berjanggut putih yang keluar perlahan. Hehe, yang mulia adalah pahlawan muda Shen. Orang tua itu bertanya, bagaimana mungkin mereka tidak mendengar tentang apa yang dilakukan Chen Xiang di alam bela diri fana. Selain itu, Chen Xiang juga orang yang paling mereka khawatirkan, meskipun Chen Xiang telah membuat musuh dengan banyak kekuatan, dari sudut pandang Chen Xiang juga dipaksa. Tentu saja, faktor yang paling penting adalah bahwa Chen Xiang diinginkan oleh Orde Dewa Iblis dari alam iblis. Akademi Iblis Penakluk tahu segalanya tentang alam iblis luar dalam. Ketika mereka mengetahui bahwa seorang anak laki-laki dari dunia fana diinginkan oleh orang seperti itu. Mereka sangat terkejut, karena hanya ketika Anda menyinggung Dewa Iblis Anda akan diinginkan oleh perintah Dewa Iblis. Oleh karena itu, dalam pandangan Akademi Iblis Penakluk, Chen Xiang pasti telah melakukan sesuatu untuk menyinggung Dewa Iblis, hal seperti itu akan sulit bahkan untuk makhluk abadi di alam surga. Chen Xiang mengangkat bahunya dan berkata, jika saya ingin masuk Akademi Penakluk Iblis, saya ingin mengalahkan Anda. Pria tua berjanggut putih tersenyum dan berkata, apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Tentu saja tidak, tapi tidak apa-apa membakar janggut putihmu. Ini membuat lelaki tua itu tanpa sadar menyentuh janggut putihnya, dan dia tersenyum, kamu seperti rumor, kamu benar-benar orang gila. Lawanmu bukan aku, itu orang besar di belakangku. Begitu suara lelaki tua itu jatuh, lolongan harimau yang mengejutkan tiba-tiba terdengar, bergema di koloseum bundar yang besar, seperti guntur yang meledak dengan gila-gilaan di samping telinga Chen Xiang, dan aura pembunuh itu semakin menyebar ke arena. Setelah raungan datang, saya melihat seekor harimau raksasa dengan tubuh seperti gajah raksasa, berlumuran darah dan memperlihatkan 2 gigi besar, perlahan berjalan keluar, setiap langkah membuat tanah bergetar, mengeluarkan suara, bang bang bang, yang sangat menakutkan. Itu muncul, harimau darah saber bergigi. Seorang pria berteriak. Harimau darah bertaring tajam. Itu adalah monster yang sangat kejam yang bisa tumbuh. Monster jenis ini juga yang paling menakutkan. Seorang pria yang bisa berevolusi dari monster menjadi monster roh dan akhirnya menjadi monster misterius. Bisa dibayangkan sudah berapa kali dia terbunuh. Chen Xiang sudah lama tidak bertarung dengan raksasa semacam ini. Saat ini, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Ini membuat banyak orang kagum. Ada beberapa orang yang mengambil jalan ini sebelumnya, tetapi setelah melihat yang besar harimau bertaring tajam, kebanyakan dari mereka berhenti, dan hanya beberapa tim yang berani mencoba menantang. Apakah kamu yakin ingin berduel dengan pria besar ini? Kamu tidak takut mati? Pria tua berjanggut panjang itu bertanya sambil tersenyum. Chen Xiang tersenyum, apakah kamu yakin ingin berduel denganku? Apakah kamu tidak takut dengan kematiannya? Udara, berdiri di tembok tinggi, menghadap koloseum. Bab 500 Kejutan Api Penyucian. Harimau darah bertaring tajam melihat lelaki tua itu pergi, dan segera meraung lagi dan lagi. Tubuhnya yang besar menyemburkan semburan energi jahat, mencoba menakut-nakuti Chen Xiang melalui ini. Apa yang membuat Chen Xiang merasa lucu adalah dia bahkan bisa mengalahkan binatang dewa seperti harimau putih, apalagi harimau yang tidak berkembang sempurna. Sejak dia datang ke sini, Chen Xiang memiliki sepasang sarung tangan putih di tangannya. Ini juga hal yang normal. Beberapa petarung memakai sarung tangan saat bertanding, jadi mereka tidak peduli tangannya diikat oleh si pembunuh. Tangannya dari jiwa. Hari ini, saya akan menggunakan senjata Dewa Harimau Putih untuk menguji efek mengalahkan harimau.
Chen Xiang bersemangat di dalam hatinya, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan bertindak pada saat yang tepat. Harimau darah bertaring tajam meraung beberapa kali, melihat bahwa Chen Xiang tidak takut padanya, dia merasa diremehkan, jadi dia tiba-tiba menjadi marah, dan dengan raungan, dia terbang menuju Chen Xiang, dan pada saat yang sama waktu memuntahkan sinar darah dari mulut berdarah gas hitam. Ini terlalu lambat. Ketika harimau darah bertaring tajam menerkam, Chen Xiang melompat pergi dengan "wus", datang ke sisi tubuh harimau besar, dan meninju perut seperti bukit pergi. Saat Chen Xiang meninju, Qian Kun Zenqi di tubuhnya seperti sungai yang bergelombang, memancar keluar dari dantian, melewati meridian besar dan kecil, mengalir ke lengan Chen Xiang, mengenai kepalan tangan, dan meledak. Keluar melalui tangan pembunuh dewa. Kekuatan itu dapat digambarkan sebagai penghancur bumi. Setelah ledakan amarah yang tergesa-gesa meletus, itu mengenai tubuh harimau yang sangat besar. Terdengar ledakan yang keras, dan kemudian koloseum bergetar hebat. Tubuh harimau besar itu terlempar oleh pukulan Chen Xiang, dan menabrak dinding batu yang tinggi. Benturan yang kuat menciptakan gelombang udara, menyapu debu di tanah, membentuk hembusan angin, bertiup di dinding batu, tampak megah. Begitu kaki Chen Xiang menyentuh tanah, mereka terbang seperti anak panah, berlari menuju harimau darah bertaring tajam yang menabrak dinding batu. Kali ini Chen Xiang menari dengan liar dengan kedua tinjunya, membentuk bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan menutupi matahari, bayangan kepalan tangan bergoyang. Udara pecah, dan ada semburan ledakan ketika mengenai tubuh harimau darah bertaring tajam. Ada semburan ledakan bergulir seperti guntur. Harimau darah bertaring tajam terus melengkung up, meskipun meraung kesakitan, itu ditutupi oleh ledakan tinju Chen Xiang. Semua orang terpana dengan pemandangan yang mengejutkan ini. Mereka tiba-tiba bertanya-tanya apakah harimau darah bertaring tajam itu menjadi sangat lemah setelah tidak makan selama berhari-hari. Sekarang hanya Blood Tiger Saber-Tooth yang tahu betapa sakitnya rasa sakit yang dideritanya, terutama kekuatan yang dimiliki tinju Chen Xiang yang membuatnya merasa ketakutan. Kekuatan itu membuat jiwanya bergetar, dan membuatnya tidak bisa melawan. Itu seperti guntur tiba-tiba. Harimau darah bertaring tajam adalah harimau, dan mereka paling takut pada harimau putih, dan sepasang sarung tangan di tangan Chen Xiang disempurnakan dari tubuh harimau putih, yang berisi kekuatan unik harimau putih. Setelah Chen Xiang menggunakan ki dari Qian Kun, kekuatannya meningkat lebih jelas. Tidak butuh waktu lama bagi tubuh macan darah bergigi pedang untuk meneteskan darah, membuat bulu merah di tubuhnya semakin merah, dan kulit harimau yang keras itu tertiup penuh lubang darah oleh tinju peledak Chen Xiang. Ini benar-benar membosankan. Saya sangat takut sehingga saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Chen Xiang sangat kesal, karena ini tidak dapat menguji kekuatan prajurit ilahi harimau putih. Setelah bertarung sebentar, Blood Tiger bertaring tajam melolong dengan suara rendah, tapi Chen Xiang tiba-tiba mundur ke tengah koloseum. Orang-orang yang masih kaget dengan keterampilan tinju mengamuk Chen Xiang agak sulit untuk dipahami sekarang. Chen Xiang bisa saja melanjutkan sekarang, dan mengalahkan harimau darah bertaring tajam hingga pingsan. Tapi Chen Xiang tidak berpikir demikian. Jika dia ingin melanjutkan, dia tidak tahu berapa lama pertarungan akan berlangsung, dia hanya ingin mengakhirinya dengan cepat. Apa yang dia lakukan? Seseorang berteriak, karena dia melihat sepasang sayap api besar tiba-tiba muncul di punggung Chen Xiang. Ini adalah truki Fire Wings-nya. Saya mendengar bahwa mereka bisa menjadi sangat besar. Sekarang tidak perlu mendengarnya, karena semua orang telah melihat dengan mata kepala sendiri seberapa besar sepasang Fire Wings Chen Xiang, dan mereka lebarnya ratusan kaki saat direntangkan. Menyelimuti koloseum melingkar dilintasi oleh sepasang sayap api besar Chen Xiang, itu terlihat sangat mengejutkan. Purgatory Tornado. Tubuh Chen Xiang tiba-tiba berputar dengan gila, dan Blood Tiger bertaring tajam yang baru saja memiliki kesempatan untuk bernafas segera tersapu oleh tornado api gila ini. Belum lagi harimau darah bertaring tajam, bahkan gunung besar akan tersapu oleh tornado gila ini. Sayap Chen Xiang seperti reamers, mereka bisa melepaskan tornado saat berputar. Orang-orang di tembok tinggi semua tercengang, karena koloseum yang melingkar penuh dengan api, dan kegilaan tirani meraung dan berputar, terlihat sangat menakutkan, dan tampak seperti api penyucian. Banyak orang mundur perlahan, mereka khawatir terlibat,
Meskipun ada formasi untuk melawan, tetapi beberapa orang tidak dapat menahan rasa takut, mereka tahu bahwa setelah terlibat pasti akan terasa tidak enak. Anak ini. Pria tua berjanggut putih itu juga terkejut, dan dia menuangkan kekuatan untuk menstabilkan formasi. Cepat pergi! Pria tua berjanggut putih itu meraung, yang membangunkan mereka yang masih linglung, dan melarikan diri dari Koloseum dengan wajah ngeri. Nyala api Chen Xiang saat ini bukanlah masalah kecil. Itu bukan api Suzaku murni, tetapi api alam semesta yang distimulasi oleh energi sejati alam semesta yang tebal. Nyala api semacam ini awalnya sangat tirani, tetapi sekarang dilepaskan oleh Chen Xiang tanpa henti, mendidih panas kekuatan yang menghanguskan mengikis fondasi formasi tersebut. Perlahan menghancurkannya. Aku tidak bisa menghentikannya. Pria tua itu juga berkeringat deras. Pada saat ini, pilar api yang berputar-putar tiba-tiba keluar dari Koloseum yang besar, dan melesat langsung ke langit. Segala sesuatu di sekitar Koloseum terbakar menjadi abu. Pada saat ini, semua orang di Akademi Penakluk Iblis dapat melihat tiang api besar yang tiba-tiba meletus, dan mereka juga dapat merasakan bahwa seluruh Akademi Iblis Penakluk diselimuti panas terik yang menakutkan, sehingga sulit untuk bernapas. Kamu menang. Hentikan! Teriak lelaki tua berjanggut putih itu. Dia tidak bisa menghentikan Chen Xiang dengan paksa, dia khawatir Chen Xiang akan terluka. Chen Xiang buru-buru menarik tangannya, dan darah harimau bertaring tajam yang digulung ke langit juga jatuh dengan keras, tetapi ketika hendak mendarat, itu didukung oleh pria tua berjanggut putih dengan kekuatan. Jika Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, saya membuang begitu banyak energi. Chen Xiang mendarat perlahan, dan berkata sambil tersenyum. Pria tua berjanggut putih itu memandangi reruntuhan Koloseum dan berkata dengan senyum masam, "Bagaimana saya tahu bahwa Anda begitu kejam? Anda tidak tahu bagaimana berbelas kasih." Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.